Halo bos, terima kasih telah klik video ini. Kembali lagi di channel CEO Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Orphan yang dirilis pada tahun 2009. Mungkin sebagian dari kalian sudah menonton film ini ya. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang mempunyai perilaku yang di luar nalar. Emang, dedek yang satu ini sungguh membuat kita geleng-geleng kepala. Dia adalah Esther. Esther ini akan diadopsi oleh keluarga yang terpikat oleh karismanya dan kemampuannya seperti orang dewasa yang cerdas. Namun, masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana latar belakang dan masa lalunya yang kejam dan kelam. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Let's do the go. Scene berawal, sepasang suami istri yang bernama Kate dan John yang berada di rumah sakit. Sang istri Kate akan melahirkan hasil tembak dalamnya dengan si John. Dokter menyatakan Kate akan melahirkan anak perempuan dan akan dinamakan Jessica. Namun, si Kate mengalami pendarahan sampai si Kate harus dioperasi. Saat operasi dilakukan, malah si John ini merekam istrinya yang sedang melahirkan sampai bayinya keluar. Ternyata itu hanya mimpi. Ternyata si Kate telah keguguran anak ketiganya. Si Kate dan si John sepakat berencana untuk mengadopsi seorang anak, dan si Kate berinisiatif melakukan konsultasi kepada psikiater yang bernama Dr. Browning. Kata Dr. Browning, si Kate bisa jadi mimpi buruk atas kegugurannya kemarin. Namun, si Kate berkata, mungkin si Kate hanya belum siap untuk mengadopsi seorang anak. Mending adopsi Mimin aja lah ya. Si Kate sedang menjemput anak keduanya, yaitu si Max yang mengalami tunarungu. Waktu perjalanan pulang, karena si Kate nggak fokus menyetir, mereka hampir saja mengalami kecelakaan. Keduanya mengalami shock, dan untung si Max tidak kenapa-kenapa. Scene berpindah memperlihatkan si Kate yang sedang bermain piano dengan lihai, dan ternyata si Kate bekerja sebagai guru privat piano. Lalu, John dan anak sulung mereka yang bernama Daniel sudah pulang dari latihan. Si Max tiap malam sebelum tidur selalu melepas alat bantu pendengarannya dan meminta si Kate untuk menceritakan sebuah dongeng yang tiap hari diceritakan dengan bahasa isyarat. Bosen dong? Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Sebelum tidur, si Max sempat bertanya kepada si Kate, apakah dia jadi mempunyai saudara perempuan? Namun, si Kate pun tidak tahu. Dari perkataan si Max yang ingin mempunyai saudara perempuan, si Kate ingin membagikan kasih sayang Jessica kepada orang lain. Dan si Kate dan si John memantapkan untuk mengadopsi seorang anak. Hingga mereka berdua mendatangi sebuah panti asuhan yang bernama Saint Mariana, khusus panti wanita, dan mereka bertemu dengan Suster Abigail. Dan akhirnya si John bertemu dengan seorang anak kecil perempuan yang sedang melukis. Ia bernama Esther. Lukisan Esther selalu memiliki sebuah cerita dan memiliki cara berpikir seperti orang dewasa dibandingkan dengan anak yang seumurannya. Lalu si Kate datang dan berkenalan dengan Esther. Mereka menceritakan satu sama lain, dan ternyata si Kate dan si Esther memiliki kesamaan, yaitu suka seni dan suka menyendiri. Kalau Mimin kelamaan sendiri. Suster Abigail menceritakan bahwa si Esther adalah orang asli Rusia dan lama tinggal di Amerika. Keluarga pengadopsi dulu membawa si Esther ke Amerika, dan keluarga yang adopsi terdahulu meninggal karena kebakaran rumah. Si Esther selamat dari kebakaran rumah keluarganya tersebut. Si Esther mempunyai kebiasaan memakai pita di tangan dan lehernya. Si Kate dan si John akhirnya setuju untuk mengadopsi Esther. Sesampainya di rumah, si Esther berkenalan dengan si Max. Selama perjalanan, si Esther belajar bahasa isyarat untuk komunikasi dengan si Max. Si Esther berkenalan dengan nenek dan si Daniel. Si Daniel terlihat cemburu dengan si Esther karena orang tuanya lebih memperhatikan si Esther. Wajar aja sih ya.
bisa-bisanya wajah si Esther ngecek si Daniel. Scene berpindah memperlihatkan si Daniel ternyata menyimpan majalah Pemersatu Bangsa, sedangkan si Esther bermain dengan si Max. Di malam hari, si Kate dan si John mau melakukan tembak dalam, dan si Esther mengetahui kalau mereka akan melakukan tembak dalam. Si Esther langsung mengetok pintu dan menggagalkan cocok tanam mereka. Gilanya, si Esther ingin tidur di tengah-tengah mereka dengan alasan takut dengan petir. Si John adalah seorang arsitektur, dan si Esther, Daniel, Max juga akan berangkat sekolah. Tapi pakaian si Esther malah kayak mau berangkat pesta. Di hari pertama si Esther, teman sekelasnya yang bernama Brenda sudah mengejeknya, mau cari gara-gara sama psikopat. Si Esther langsung pasang wajah yang sangat mengemaskan. Tunggu pembalasanku. Scene beralih ke si Daniel yang sedang belajar menembak. Si Daniel mencoba menembak burung yang ada di rumahnya. Waktu tepat sasaran, burung itu terjatuh dan sekarat. Si Daniel menangis dan merasa bersalah dengan ulahnya yang menyakiti burung itu. Namun, si Esther dengan santainya bilang pada Daniel bahwa burung itu harusnya dibunuh agar tidak menderita. Benar juga si Esther ini. Namun kayaknya udah gak beres si Esther ini. Scene berpindah, si Esther akan mandi dan ia mengunci pintu kamar mandi. Dan si Kate datang dan bilang ke si Esther bahwa di sini tidak perlu mengunci pintu ketika di dalam rumah. Namun, si Esther berkata bahwa dia selalu mengunci pintu dan dia bisa bernyanyi agar tahu dia baik-baik saja. Ketika si Kate memasukkan baju Esther ke kamarnya, laci baju Esther tidak bisa dibuka karena ada sebuah Alkitab. Anehnya, di dalam Alkitab tersebut terdapat foto pria dewasa. Si Kate yang panik itu langsung mengembalikan Alkitab itu. Scene berpindah ke sekolah yang memperlihatkan si Brenda lagi-lagi mengganggu si Esther. Ketika si Brenda mau melepas kalung tersebut, si Kate sedang mengajari piano si Esther. Si Kate tahu kejadian di sekolah tadi dan ingin si Esther lebih terbuka dengannya. Di sela-sela belajar piano, si Kate menunjukkan buku diarinya yang berisi momen pernikahannya dengan si John. Si Kate pun menunjukkan buket bunga dari Jessica yang berada di pengarahan rumah. Esther pun terharu mendengarnya. Si Kate sudah merasa dekat dengan si Esther. Lagi-lagi, si Kate dan si John akan melakukan tembak dalam di dapur. Tapi tiba-tiba, si Kate pun mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi di dapur. Tapi siapa sangka, si Esther sudah memahami apa yang mereka lakukan tadi. Si Kate pun ternyata bercerita ke si John. Dan si John mengatakan bagaimana anak seusianya bisa mengetahui perbuatan orang dewasa. Scene berpindah pada si John yang menemani si Esther dan si Max bermain di taman. Dan si John didatangi wanita pemersatu bangsa yang mencoba menggodanya. Di situ juga ada si Brenda. Dan Esther mengetahui si Brenda di situ dan mencoba membalasnya. Kaki si Brenda patah di pergelangan dan mendapatkan beberapa jahitan. Ayah si Brenda pun berkata bahwa si Esther lah yang mendorongnya. Tapi si Esther mengaku si Brenda terjatuh sendiri ketika mereka sedang bermain. Dan si Max pun membela si Esther. Ia mengatakan bahwa si Brenda tergelincir sendiri. Si Daniel sudah merasa aneh dengan kebiasaan si Esther dan ia tidak mau menganggap si Esther saudaranya. Si John menyuruh Daniel untuk meminta maaf kepada si Esther. Namun, si Daniel tidak mau meminta maaf kepada si Esther. Dan si John mengunci rumah pohon sampai ia mau meminta maaf. Scene berpindah menunjukkan Suster Abigail sedang menelpon si Kate untuk menanyakan catatan kesehatan gizi si Esther.
Namun, si Esther selalu menolak. Ketika dia diajak ke rumah sakit, si Esther menyuruh si Max menguping pembicaraan ibunya. Si Max ya mau-mau aja ya. Si Kate bercerita bahwa si Esther pernah berkata kasar kepadanya. Si Kate juga menceritakan tentang kejadian si Brenda yang bisa jadi si Esther lah yang melakukannya. Ketika di rumah, si Kate kaget ternyata si Esther lihai bermain piano. Padahal di awal dia tidak bisa bermain piano dan meminta si Kate untuk mengajarinya. Si Kate pun bercerita, namun si John tetap membela si Esther karena di depannya dia selalu baik. Si Esther bahkan ternyata bilang ke Kate bahwa si John telah merayu si Joyce, wanita pemersatu bangsa tadi. Padahal sebaliknya ya, karena inilah mereka bertengkar hebat. That's sharp. Where did you get that from, your mother? Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka dan pas si Esther yang membukakan pintu. Seketika si Esther pun kaget. Suster Abigail bercerita kepada mereka bahwa memang ada yang salah dari si Esther. Suster menceritakan beberapa kejadian dan selalu si Esther ada di tempat kejadian, seperti pencurian, perkelahian, kecelakaan, dan kebakaran rumah yang dialami keluarga adopsi sebelumnya. Namun, selama itu, pelakunya belum pernah ditemukan. Si John selalu membela si Esther. Dia berkata, si Esther hanyalah gadis kecil. Si Kate pun ingin membawa si Esther ke Dr. Browning. Si Esther pun menguping pembicaraan mereka bertiga. Dan si Esther membujuk si Max dengan mengatakan bahwa Suster Abigail adalah orang jahat. Dia mau membawanya pergi. Si Esther pun menemukan kunci rumah pohon dan kunci sebuah berangkas berisi sebuah pistol yang disimpan oleh si John. Ia mengambilnya dan ia membawa palu. Rencana epik dimulai. Ya, Esther membunuh Suster Abigail dengan rencana yang epik berjalan dengan lancar. Emang si Dede ini ya. Si Max yang polos dan ketakutan disuruh membantu menyeret mayat Suster Abigail untuk menyembunyikan mayatnya di sebuah rumah pohon. Ternyata si Daniel mengetahui mereka sedang berada di sana. Si Esther pun mengetahui bahwa si Daniel sudah mengintai mereka. Malamnya, si Kate mendatangi kamar si Daniel dan si Esther membawa cutter untuk mengancam dan bertanya kepada si Daniel apa saja yang telah ia lihat tadi. Si Daniel cuma berkata bahwa ia tahu kalau mereka keluar dari rumah pohon saja. Si Esther pun mengancam kalau si Daniel menceritakan apa yang ia lihat, si Esther akan memotong joninya si Daniel. Scene berpindah ketika si Esther bertemu dengan Dr. Browning. Ia pun berhasil meyakinkan Dr. Browning bahwa ia baik-baik saja. Justru ia bercerita bahwa ia merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sikap si Kate. Gak tahu lagi dah sama ini bocah. Si Kate mendapatkan kabar dari panti asuhan bahwa Suster Abigail belum kembali ke panti asuhan dari kemarin. Ternyata Suster Abigail ditemukan oleh polisi dengan keadaan tewas. Dan polisi belum berhasil menyelidiki siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Si Kate mencari artikel tentang apa saja perilaku seorang yang sedang mengalami gangguan karakter, seperti tidak mudah berteman, manipulator yang sangat cerdik, dan suka adu domba. Meskipun si Kate menyadari bahwa si Esther memiliki gangguan jiwa, namun si John pun tetap membela si Esther. Si John pun tetap tidak percaya si Esther memiliki gangguan karakter. Si Kate berinisiatif mengajak ngobrol dengan si Daniel dan si Max untuk menceritakan hubungannya dengan si Esther. Dan mereka menjawab bahwa hubungannya baik-baik saja. Polos-polos semua nih bocah. Scene berpindah ketika si John mengajak si Esther ke dokter. Namun si Esther selalu menolaknya. Si John ngomong kalau si Kate sangat menyayangi si Esther. Dan si Esther pun malah memberikan Pick these flowers just for you. Ya, si Esther malah ngasih hadiah paket bunga yang dikenang untuk Jessica. Lalu si Kate mencoba untuk merebutnya.
Ternyata si Esther sudah merencanakan itu, agar si Esther ditarik tangannya oleh si Kate, seakan-akan si Kate berbuat kasar kepada si Esther, dan si Esther pun rela untuk menyakiti tangannya sendiri. Astagfirullah, bisa-bisanya. Dan si John makin benci dengan si Kate dan selalu membela si Esther. Si Kate pun gak habis pikir dan dia mabuk membeli beberapa minuman. Si Kate tidak sanggup untuk menghabiskan semuanya. Scene berpindah ketika si Kate mengantarkan mereka bertiga ke sekolah. Si Esther melakukan serangan lagi. Untung anaknya tidak kenapa-kenapa. Lalu ketika di rumah, si John pun tahu kalau si Kate habis mabuk-mabukan, dan si John bilang kalau si Esther lah yang memberi tahunya, dan juga si John pun tahu kejadian mobilnya tadi. Si Kate pun membenarkan kalau dia membeli beberapa minuman ketika ia berkata tidak meminumnya, dan ia berkata kalau mobilnya sudah di handrem. Si Kate pun berusaha meyakinkan si John, namun si John tidak mempercayainya karena kesalahan mengarah kepadanya. Malahan si John membawa si Kate ke Dr. Browning untuk merehabilitasinya. Namun si Kate tidak mau. Ya jelas lah, aduh si John ini gak percaya pada istrinya, malah percaya si Esther. Si John pun mengatakan bahwa jika si Kate tidak mau direhabilitasi, maka ia yang akan pergi bersama anak-anaknya. Scene berpindah kepada si Max yang membongkar kelakuan si Esther kepada si Daniel. Si Max mengatakan yang sebenarnya membunuh Suster Abigail adalah si Esther. Si Max pun menceritakan kronologi pembunuhannya dan menunjukkan mayatnya yang diseret ke rumah pohon. Dan kalian tahu, ternyata si Esther nguping. Selalu ada di mana-mana nih bocah. Scene berpindah ketika si Esther menunjukkan buku catatan si Kate yang telah ia curi, yang berisi beberapa kecerobohan si Kate. Juga si John pernah selingkuh, dan kronologi keguguran itu sudah diketahui oleh si Esther. Makin emosi si Kate, pusing-pusing. Si Kate pun mencoba menghubungi pihak panti asuhan dan menanyakan catatan tentang si Esther, dan pihak panti asuhan pun tidak memiliki catatan tentang si Esther dan berkata mungkin si Esther diadopsi secara ilegal. Si Kate pun teringat buku Alkitab milik Esther yang ia temukan di laci baju kamar milik si Esther. Si Kate pun mencarinya dan menemukan beberapa foto orang dewasa dan ada logo tulisan Institut Sarne. Si Kate pun berusaha menepolnya. Institut Sarne adalah rumah sakit jiwa, bukanlah panti asuhan. Si Kate pun mencoba mengirimkan foto si Esther ke sana. Understand, Sarn Institute is not an orphanage, it is a mental hospital. Scene berpindah ketika si Daniel yang ingin membuktikan si Max ke rumah pohonnya, tetapi si Esther sudah ada di sana dan si Daniel pun terjebak di rumah pohon tersebut. Si Esther membakar barang bukti dan si Daniel. Anjir, kayak udah tahu aja jalan kehidupan bocah. Ketika si Daniel mencoba lompat dari rumah pohon tersebut dan ia terjatuh, langsung saja ia didatangi oleh si Esther yang mencoba memukul kepala si Daniel dengan batu. Untung saja si Max ada di sana dan mendorong si Esther. Si Daniel masih bisa diselamatkan dan ia dilarikan ke rumah sakit. Meskipun ia mengalami cedera parah di rumah sakit, si Kate berdebat dengan si John. Si Kate sudah capek meyakinkan si John yang masih saja tidak percaya dengan dirinya. Si Kate pun menuruti si John agar ia pergi dari rumah. Akan tetapi, si Esther pun juga harus pergi. Si Esther pun mendengar percakapan mereka berdua dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh si Daniel sebelum si Daniel akan menceritakan semuanya dengan keluarganya. Si Kate pun izin dengan neneknya ingin membeli sebuah minuman, namun malah ia mendatangi si Daniel dan si Max yang mengetahui rencana si Esther pun mencoba memberitahu ibunya untuk melihat ke kamar si Daniel. Dan si Kate pun tahu
dan langsung menampar si Esther. Dan si Kate diamankan para dokter dan membiusnya. Si Kate pun telah sadar dari obat biusnya, dan si John di situ berkata hasil pemeriksaan si Daniel akan keluar besok. Si John pun pamit akan mengantarkan si Max dan si Esther pulang. Setelah di rumah, si Esther pun mengambil alat bantu pendengaran milik si Max. Si Esther pun selalu berdandan layaknya orang dewasa. Ketika si Kate masih dirawat di rumah sakit, si Esther mencoba untuk menggoda si John. Si John pun baru menyadari kelakuan si Esther yang aneh dan gak seharusnya, dan ia mengusirnya dari si John karena kesal telah diusir oleh John dan ia merasa ditolak sama si John. Si Esther pun berkhianat akan membunuh keluarga tersebut. Di rumah sakit, si Kate pun ditelepon oleh dokter Farava dari rumah sakit Sarne. Dokter bilang jika ia sudah melihat foto yang telah dikirimkan oleh si Kate. Dokter tersebut menanyakan di manakah gadis tersebut dan menyuruh keluarga si Kate pergi dari gadis itu. Dan dokter Farava bilang, tahu apa yang dikatakan oleh dokter Farava? She has a rare hormone disorder. Ya, si Esther adalah bukan seorang gadis, melainkan seorang yang sudah berumur 33 tahun dan ia mempunyai penyakit langka yang bernama hepopituarisme, penyakit yang membuat tubuhnya menjadi kerdil. Dan ternyata si Esther ini bernama Lena Klemmer yang lahir pada tahun 1970 tahun yang lalu. Lena adalah pasien yang paling kasar dan selalu memakai jaket pengekang yang melukai pergelangan tangan dan lehernya. Lena juga telah membunuh 7 orang di rumah sakit Sarne dan membunuh keluarga adopsi sebelumnya karena cintanya ditolak oleh ayahnya, seperti si John sebelumnya. Si Kate pun langsung bergegas pulang ke rumah dan berusaha menyelamatkan keluarganya. Si John terkejut melihat lukisan-lukisan kamar Lena yang sangat mengerikan, dan lukisan tersebut hanya bisa dilihat oleh cahaya ultraviolet. Si John pun menyadari bahwa listrik di rumahnya sudah dirusak oleh si Lena, dan ketika si John membalikkan badannya, si John pun telah tewas. Dan si Max melihat kejadian itu. Si Lena pun mengejarnya dan mengambil pistol yang ada di brankas. Di sisi lain, Kate yang mengendarai mobil pulang merasa panik dan mencoba menelpon si John dan tidak ada jawaban sama sekali. Si Kate pun berusaha menghubungi pihak perbantuan agar polisi datang ke rumahnya, dan si Kate berkata bahwa di rumahnya sedang ada penyusup. Si Kate terus mempercepat mobilnya dan pada akhirnya si Kate pun tiba. Dan ia menangis dan terkejut telah menemukan suaminya yang sudah tidak bernyawa. Si Kate pun teringat kepada si Max yang bersama si John. Ia mencoba mencarinya, namun si Lena tahu keberadaan si Kate dan langsung menembaknya. Ternyata mukanya si Lena tua banget ternyata. Gak salah kalau umurnya 33 tahun. Tangannya si Kate pun terkena dan mencoba mengikat tangannya dengan kain. Lena pun terus mencari mereka berdua. Si Kate akhirnya tahu keberadaan si Max dan menyuruhnya agar tetap sembunyi di situ. Lena pun tahu keberadaan si Max dan mencoba untuk menembakinya. Dan untungnya si Kate berhasil menyelamatkan si Max dengan cara si Kate melompat dari atap dan menimpa si Lena. Si Lena pun pingsan dan si Kate mengambil pistolnya dan berlari mencari pertolongan. Polisi pun sudah berada di rumah si Kate dan ternyata si Lena sudah tidak ada di tempat. Kenapa waktu si Lena pingsan tidak diikat dulu? Gemes juga. Si Kate dan si Max pun kabur dari rumah dan sialnya mereka bertemu dengan Lena. Di saat si Lena mau membunuh si Kate, si Max pun mengambil pistol dan menembaknya.
si Kate dan si Lena pun tenggelam. Dan akhirnya si Kate pun bisa keluar. Namun si Lena masih hidup. Dan akhirnya buyar. Ya, itulah pembahasan film tentang Orphan yang dirilis pada tahun 2009. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan nyalakan lonceng untuk video-video baru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di next video dan bye.